pelan namun pasti, kehadiran sosok Bustami sebagai Cagup Aceh sekaligus menjadi simbol perubahan jika tak elok disebut perlawanan dari sebagian rakyat Aceh terhadap kondisi dan situasi kekuasaan selama ini atau 19 tahun pasca Aceh Damai 15 Agustus 2005 silam di Helsinki dengan 3 putaran pilkada sebelumnya yang boleh disebut ketiga-tiga pemimpin ini memiliki poros yang sama atau kemiripan, yaitu mantan kombatan GAM. Nah, fenomena ini tentu bukanlah sebuah anomali, tapi menurut saya ini adalah sebuah tanda dari kecenderungan tidak eloknya sebuah proses demokrasi di Aceh atau demokrasi berdimensi lokal. Sehingga kehadiran Bustami justru dianggap sebagai simbol perubahan terhadap kemapanan dan pusat kekuasaan lokal yang selama ini memang dikuasai oleh Partai Aceh, mayoritas dikuasai oleh Partai Aceh, termasuk di kursi Parlemen Aceh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Titik Balik? Saya tidak pernah bosan untuk selalu mendoakan Anda semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sukses dan sehat selalu. Sahabat Titik Balik, pertemuan kita kali ini saya akan coba mengajak Anda untuk kembali membahas persoalan pemilihan Gubernur Aceh 2024, terutama tentang kisi-kisi yang terjadi di balik munculnya sejumlah calon Gubernur Aceh. Untuk edisi ini, saya mengajak Anda sedikit melirik sisi lain dari pejabat Gubernur Aceh Bustami Hamzah. Kenapa? Sahabat Titik Balik, majunya Bustami Hamzah sebagai calon Gubernur Aceh, sadar atau tidak, menjadi fenomena menarik sekaligus unik. Ya maklum sajalah, dia dinilai oleh para pendukung Mujakir Manaf atau Mualim, yang khususnya para mantan kombatan dan kader Partai Aceh, sebagai dalam tanda petik pengkhianat atau telah berkhianat terhadap Mualim. Termasuk penilaian ini datang dari Ketua DPR Aceh Julfadli alias Abang Samalanga. Itu diucapkan oleh Julfadli kepada media pers beberapa waktu lalu di Banda Aceh. Tapi seperti kata pepatah, anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Berbagai spanduk dan baliho ukuran besar terus bermunculan di seluruh Aceh. Dalam waktu singkat, Bustami Hamzah justru memperoleh banyak simpati dan dukungan dari publik. Setidaknya melalui pemberitaan media pers dan media sosial. Tapi sebaliknya, hingga kini Bustami belum ada kabar akan digadang-gadang atau akan diusung oleh partai politik mana saja, atau sejauh ini belum ada kepastian tiket yang diperoleh Bustami untuk menjadi calon Gubernur Aceh. Atau bisa jadi ini akan ketahuan dalam beberapa hari ke depan, terutama menjelang deklarasi dan menjelang masa pendaftaran di KIP Aceh. Di sudut lain, juga banyak pihak menyayangkan cara Bustami untuk maju dalam kontestasi Pilgub Aceh tahun ini. Mereka menilai Bustami telah menelikung Mualim yang disebut-sebut sebelumnya sebagai sosok yang ikut atau turut mengendorse
Bustami untuk menjadi penjabat Gubernur Aceh. Namun tidak sedikit juga yang menyesalkan tindakan para pendukung Mualim yang dinilai bersikap terlalu reaktif serta mau benar sendiri. Tapi lepas dari kondisi tadi, saya kira entah sadar atau tidak, pelan namun pasti, kehadiran sosok Bustami sebagai Cagup Aceh sekaligus menjadi simbol perubahan jika tak elok disebut perlawanan dari sebagian rakyat Aceh terhadap kondisi dan situasi kekuasaan selama ini atau 19 tahun pasca Aceh Damai 15 Agustus 2005 silam di Helsinki dengan 3 putaran pilkada sebelumnya yang boleh disebut ketiga-tiga pemimpin ini memiliki poros yang sama atau kemiripan, yaitu mantan kombatan GAM. Katakanlah di 2007 Aceh dimenangkan atau dalam pilkada 2007 Aceh berhasil mengusung paket Irwandi Najar sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh. Kemudian bergeser di 2012 mengusung paket Dr. Jenny Abdullah Muzakir Manaf. Dan di 2017 yang lalu agak sedikit berbeda untuk posisi kursi gubernur. Gubernur tetap Irwandi, tapi kursi gubernur adalah dari profesional atau politisi, yaitu Nova Iriansyah, yang kemudian menjadi gubernur setelah Irwandi Yusuf diciduk oleh KPK. Nah, fenomena ini tentu bukanlah sebuah anomali, tapi menurut saya ini adalah sebuah tanda dari kecenderungan tidak eloknya sebuah proses demokrasi di Aceh atau demokrasi berdimensi lokal. Sehingga kehadiran Bustami justru dianggap sebagai simbol perubahan terhadap kemapanan dan pusat kekuasaan lokal yang selama ini memang dikuasai oleh Partai Aceh. Mayoritas dikuasai oleh Partai Aceh, termasuk di kursi parlemen Aceh. Nah, ini sejalan dengan munculnya berbagai dugaan kasus yang tak patut baik di eksekutif maupun legislatif. Mungkin kita masih ingat mulai dari isu dugaan penyelewengan pemberdayaan dana mantan kombatan sekitar 650 miliar saat Aceh dipimpin duet Jenny Abdullah dan Muzakir Manaf, hingga dugaan kasus korupsi 22,3 miliar dana beasiswa yang menjerat anggota atau yang menjerat oknum anggota DPR Aceh dan mantan anggota DPR Aceh di era Irwandi Yusuf, Nova Iriansyah, maupun masalah alokasi dana proyek fiktif sebesar 15 miliar di Badan Reintegrasi Aceh yang saat ini sedang berproses di Kejaksaan Tinggi Aceh. Nah, sahabat titik balik, semua itu tadi saya kira telah di-endorse secara apik dan secara baik dan terang-terangan maupun oleh sleeper agent atau agen yang tidur melalui media pers dan media sosial dengan menggaungkan aroma politik yang ranum ini. Itu sebabnya kehadiran Bustami Hamzah bisa jadi dianggap sebagai simbol perubahan dari situasi dan kondisi Aceh saat ini. Kalaulah tak elok saya menyebut sebagai sebuah simbol perlawanan terhadap kemunafikan dari sistem dan tirani mayoritas yang selama ini telah berjalan. Memang walaupun ada beberapa hipotesa yang menjelaskan mengapa Bustami mulai memperoleh dukungan dari publik. Menurut saya, pertama memang karena posisinya saat ini memang sedang memegang kekuasaan, sehingga banyak kepentingan yang merayap di situ, baik kepentingan kapital, sosial maupun politik. Kedua, lazim terjadi calon kepala daerah dari penjabat yang berkuasa tentu saja banyak tersedia logistik, baik dalam bentuk fresh money maupun sumber daya yang lain. Ibarat kata, di mana ada gula, pasti di situ banyak semut. Dan ketiga, harus jujur kita akui bahwa di tangan Bustami ada beberapa kebijakan yang sempat stagnan, tapi kini kembali berdenyut.
Salah satunya misalnya bagaimana kelanjutan pembangunan jalan tol Sibanceh dari Belang Bintang Aceh Besar menuju Padang Tiji di Kabupaten Pidi. Nah, ini sempat ya boleh disebut mangkrak, tapi sekarang sudah mulai berproses kembali. Keempat, Bustami Hamzah juga telah menunjukkan komitmennya untuk melaksanakan dua agenda besar nasional, yaitu PON dan Pilkada dengan baik. Dan kelima, Bustami merupakan sosok ASN yang memiliki kemampuan lobby dan melayani yang mumpuni, termasuk juga gemar dan tahu dalam berbagi. Nah, semua itu telah dibungkus dan disiasati oleh tim sukses Bustami dengan manajemen partisipasi yang efektif dan elegan menurut saya, serta marketing politik yang sekali lagi mumpuni, karena memang dia sadar betul bahwa hal itu tidak bisa dianggap remeh. Hasilnya, dalam waktu singkat atau 2 bulan setelah didapuk sebagai penjabat Gubernur Aceh, Bustami Hamzah sepertinya telah berhasil memunculkan eskalasi dan fenomena sebagai sosok atau simbol perubahan untuk Aceh. Ini dia lakukan dengan sangat smart. Dia tidak konfrontatif, tapi lebih komunikatif dan kompromis dalam menyelesaikan masalah. Tim-tim Bustami dan Bustami sendiri terus merangkul dan bisa jadi ini akan menggelinding seperti bola salju, semakin lama semakin membesar. Yang ditunggu kemudian adalah ya itu tadi, untuk menuju kursi Aceh 1 atau Gubernur Aceh pada kontestasi Pilgub Aceh 27 November 2024 mendatang. Tentu tidak cukup dengan pencitraan, tentu tidak cukup dengan arus dukungan baliho maupun spanduk. Ini berarti pertanyaannya kemudian adalah kendaraan apa atau tiket apa yang akan digunakan Bustami untuk bisa maju sebagai calon gubernur Aceh yang akan datang, termasuk siapa sosok pendamping dirinya sebagai calon wakil gubernur Aceh. Ini menjadi penting, sebab jangan sampai apa yang telah dilakukan tim Bustami maupun Bustami sendiri saat ini hanya sebatas cek ombak saja, atau hanya sebagai gerakan buih yang dihempas ombak di laut lepas, atau Bustami benar-benar siap menantang ombak melawan badai menuju kursi Gubernur Aceh periode 2025 hingga 2030. Tentu kita tunggu saja. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.